Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita awali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-25, ayat 23 sampai 27. Keesokan harinya datanglah Agripa dan Bernike dengan segala kebesaran, dan sesudah mereka masuk ke ruang pengadilan bersama dengan kepala-kepala pasukan dan orang-orang yang termuka dari kota itu, Festus memberi perintah supaya Paulus dihadapkan. Festus berkata, "Ya Raja Agripa serta semua yang hadir di sini bersama-sama dengan kami. Lihatlah orang ini yang diadukan kepadaku oleh semua orang Yahudi, baik yang di Yerusalem maupun yang di sini, sambil meneriakkan bahwa ia tidak boleh hidup lebih lama. Namun aku dapati bahwa ia tidak berbuat sesuatu pun yang setimpal dengan hukuman mati. Dan karena ia naik banding kepada Kaisar, aku memutuskan untuk mengirim dia menghadap Kaisar. Tentang dia, aku tidak punya sesuatu yang pasti untuk ditulis kepada Kaisar. Itulah sebabnya aku menghadapkan dia di sini kepada kamu semua, terutama kepadamu, Raja Agripa, supaya setelah dia adakan pemeriksaan, aku dapat menuliskan sesuatu. Sebab menurut pendapatku, tidaklah masuk akal mengirim seorang tahanan tanpa menyatakan tuduhan-tuduhan yang diajukan terhadap dia." Sikap Festus yang pelin-pelan untuk memberikan keputusan terhadap perselisihan antara pemimpin agama Yahudi dengan Paulus telah memberikan kesulitan yang lebih lanjut untuk dirinya sendiri, khususnya pada saat Paulus mengajukan naik banding ke Kaisar untuk memutuskan perkara tersebut. Dengan kata lain, kehadiran kasus Paulus ke hadapan Kaisar juga dapat menjadi indikator kualitas Festus sebagai pemimpin. Namun hal ini berarti Festus harus memberikan surat pengantar kepada Kaisar yang berisikan gambaran terperinci mengenai kasus Paulus tersebut. Inilah letak persoalan terbesar yang dialami oleh Festus, yakni ia sendiri tidak dapat memberikan pengantar yang berisikan dalil-dalil yang jelas secara hukum Romawi yang menekankan bahwa kasus Paulus adalah sah sebagai perkara dalam sistem peradilan Romawi. Kebingungan yang dialami oleh Festus ini pun muncul akibat tidak adanya penjelasan dan alasan yang logis terhadap kasus Paulus. Sahabat Alkitab, kasus Paulus memang semakin menunjukkan ketimpangan cara pandang untuk menilai sebuah situasi dan kondisi. Kesulitan untuk memahami sesuatu secara objektif dengan cara pandang yang tidak bias juga semakin membesar akibat ketidakmampuan seseorang memisahkan nilai kebenaran dengan suka tidak sukanya ia terhadap sesuatu atau orang yang melakukannya. Belum lagi kehadiran konflik-konflik kepentingan yang membuatnya semakin sukar mengambil sikap yang tegas. Di dalam teori komunikasi pun terdapat sebuah teori yang menggambarkan kecenderungan bias seseorang untuk menilai seseorang. Horn effect merupakan cara pandang yang bias untuk menilai seseorang yang ia anggap buruk atas sesuatu, sehingga setiap perkataan maupun tindakan yang sedang atau akan ia lakukan adalah buruk dan salah. Tentu saja, hal ini dapat menjadi tantangan tersendiri yang menyulitkan seorang manusia dalam berelasi. Kondisi ini pun muncul dalam situasi penilaian antara para pemimpin agama Yahudi terhadap Paulus, sehingga Festus pun kesulitan untuk menilai sebuah perkara yang secara hukum tidaklah sah, namun dipaksa untuk menjadi sebuah masalah. Sebagai umat Tuhan, kita pun dapat semakin kesulitan untuk mewujudkan dan perjuangkan nilai kebenaran serta keadilan jika masih dipenuhi oleh kecenderungan horn effect dalam berelasi. Oleh sebab itu, marilah kita mulai menilai segala sesuatu dengan alasan dan tujuan yang jelas agar tidak secara sembarang memberikan sikap. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya di dalam kebenaran firman-Mu dengan bimbingan Roh Kudus-Mu, kami dimampukan sejak mulai dari cara kami berpikir, cara kami menilai, hingga mewujud dalam sikap kami. Kami dipenuhi dengan aspek-aspek kebenaran dan keadilan yang sesuai dengan Roh Kudus. Tolong kami Tuhan agar tidak secara asal memberikan sikap menilai orang lain hanya karena kami tidak suka terhadap mereka. Tolong kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin.